Jadi yang primer dunia atau akhirat? Akhirat ditentukan dunia atau dunia ditentukan akhirat? Akhirat ditentukan dunia. Jadi yang primer yang mana? Ini. Karena kalau ininya nanamnya oke, buahnya pasti oke. Nah orang yang rada nyinyir-nyinyir religius, gini bu. Oh dia nggak apa-apa lah, aku di dunia ini kere, yang penting nanti di akhirat. Lebih kere lagi pasti. Si trikul terakhir ini, kata kuncinya adalah experience it. Sadar nggak Quran itu, Allah itu lagi humanize banget loh. Dia menggunakan keseharian kita, sapi, lebah. Kalimat awalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malah taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, ada dua nih. Satu dia punya knowledge, yang kedua dia punya consciousness. Jadi iman tanpa knowledge dan consciousness bukan iman namanya, pura-pura beriman. Jadi dia mau ngomong, hai orang-orang yang berakal dan memiliki kesadaran, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Buramatan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kalau aku jadi kamu, which is aku punya emosi kata Tuhan, aku benci banget sama orang yang ngomong tapi kelakuannya beda gitu. Oke, hari ini kita akan masuk, hari ini agak lebih dalam dikit boleh ya? Kita akan bicara tentang the law of universe. Kita akan ngomongin tentang identified our true self gitu. Karena Ibu pernah nonton filmnya Matrix-nya Keanu Reeves nggak? Ya. Pernah nonton? Ingat ceritanya nggak? Ya nanti pengajian berikutnya kita nobar ya. Ya, gini, pernah dengar nggak kalau dalam konteks bahwa kehidupan ini adalah permainan dan senda gurau? Ya, pernah dengar? Ya itu ada di surat 57 ayat 20, 21, 22, 23 itu serangkaian mau bicara tentang life is only the game. Oke? Jadi kalau kita bicara life is only the game, game itu pasti punya yang namanya rules. The rules of the game. Jadi hidup ini permainan, tapi nggak bisa dilakukan dengan main-main, itu beda. Jelas ya? Karena kita lagi melakukan permainan. Jadi kalau dalam tradisi filsafat tuh, kita itu disebut homo ludens. Homo ludens itu adalah sesuatu, homo itu kan manusia lah ya gitu, yang sedang melakukan permainan. So everything is just the game. Pertanyaannya, kalau kita masuk ke dalam permainan tapi nggak tahu rules-nya, bahaya. Karena main basket sama main bola rules-nya beda. Jangan mentang-mentang tahu satu rules di basket, masuk ke main bola, bolanya dipegang. Kartu kuning pasti gitu. Jelas ya? Jadi konteks inti dari apapun itu, si game ini pasti punya rules. Atau dalam bahasa Ibrani, rules ini disebut Torah. Apa bu? Nah gitu. Makanya kita dengar Torah itu disebut dengan yang namanya Taurat gitu. Makanya Taurat itu commandment, the rules gitu. Jadi ibu-ibu kalau dengar Taurat itu bukan buku bentuknya Taurat, bukan sih sebenarnya. Torah itu artinya hukum. The law of the game, gitu. Ya, oke, ibu-ibu. Ini oke, ibu-ibu. The law of the game. Oke. Berarti kalau sekarang kita berbicara tentang hidup, bisa lepas dari Torah nggak? Hah? Nggak bisa. Makanya di rukun iman disuruh mengimani semua kitab, gitu nggak? Iya. Ibu-ibu kalau dengar kitab yang kepikiran apa? Bukan, kitab itu artinya knowledge. Bukan buku, bukan. Oh buku. Ibu tahu nggak, pertama kali Quran dibukukan itu di Itali, Bu. Itu abad 16. Jadi buku tuh. Jadi Quran tuh bukan ngomongin bukunya, bukan. Jadi kalau kita menguasai buku Quran, belum tentu menguasai Quran, belum tentu. Jadi indikator parameter orang yang Qurani bukan hafal 30 juz, bukan. Bukan. Sementara sekarang dihafal bagus sih, bagus. Tapi hafal, ketika kita hafal tetap ngelawan hukum semesta, hidup selaras nggak kira-kira? Enggak. Makanya kenapa Quran selalu menekankan
ta'kilun, menggunakan akal untuk mengerti, untuk paham. Ibu mau cari kemana-mana di Quran disuruh hatam, nggak ada Bu. Nggak disuruh, hatam tuh nggak disuruh. Hatam tuh part of society-nya aja sih gitu. Tapi ketika konteks esensi yang mau jadi konteks yang namanya pedoman, bukan masalah hatam tapi paham. Oke, sampai sini? Jadi pulang dari sini yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Udah jangan aneh-aneh ya. Awas nih. Nanti yang biasa hataman sakit hati. Nggak bisa gitu. Jangan. Udah nggak apa-apa. Ya karena yang 90% urusannya hatam mulu. Habis gitu ngerasa hatam, habis hatam ngerasa soleh, bos solehah gitu. Wih, udah hatam. jadi maaf ya. Orang menghatamkan Quran prestasi nggak kira-kira? Belum. Prestasinya kalau Qur'annya, hidupnya diselaraskan sama ini gitu. Jelas ya? Oke ya. Jadi nanti kita akan ngerti Zabur itu the sound of your heart, itu namanya Zabur. Makanya dia kidung, mazmur gitu. Torah itu hukum. Injil itu good news artinya. Quran itu nanti yang meliputi semuanya. Makanya dalam konteks rukun iman disuruh mengimani semuanya nggak kira-kira? Iya, sekarang jadi aneh begitu saya buka Bible, ada teman saya, lah pindah agama Bu, loh kok pindah agama sih gitu? Kan disuruh mengimani juga, betul nggak? Sekarang kadang-kadang orang nyalahin tapi nggak tahu isinya gitu. Dengar-dengar Injil tuh banyak yang palsu, ya pernah baca? Belum sih katanya. Tapi kayaknya palsu, udah tahu dari mana? Pokoknya gitu. Terus yang benar apa? Quran ya, isi Quran tahu. Wallahu a'lam bishawab, nggak tahu juga. Dapat ya? Oke, jadi kalau ada di dalam konteks bahasa Quran di awal-awal Al-Baqarah ada kata-kata zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitabul la raiba fi, kitab ini tidak ada keraguan. Maksud kitab ini apa? Knowledge. Bukan bukunya. Betul nggak? Berarti orang yang Qurani tahu ilmunya atau hafal isi bukunya? Knowing. Gitu. Ya, sampai sini oke? Sip? Dapat ya? Jadi bisa bedain mana mushaf, buku, mana the essential value gitu. Contoh. Ibu-ibu saya mau nanya nih ya, Allah itu terbatas atau tidak terbatas? Berarti kalimat-kalimat Allah terbatas atau tidak terbatas? Kan gak mungkin manual book yang namanya konteks esensial cuma 6.236 ayat. Masa sih gitu? Makanya di surat 31 ayat 27, kalau kalimat-kalimat Allah ini digambarkan si lautan menjadi tinta dan semua pohon jadi pena, ditambah 7 lautan lagi, nggak akan habis kalimat-kalimat Allah, gitu nggak? Berarti Quran itu limited atau unlimited? Unlimited. Sekarang nyetak satu buku Quran perlu lautan tinta nggak? Nah, sebox juga cukup lah gitu. Jelas ya? Jadi nanti kita akan ngerti bahwa ada mushaf, ada yang essential value-nya gitu. Sampai sini oke? Yang sering kita buka yang mushaf atau yang esensial? Iya, makanya rajin baca Quran tetap ngegosip. Ada yang gitu nggak? Pengajian merajin, hatam iya, tapi ngegosip juga. Ada begitu? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti knowledge-nya belum teraplikasi. Oke? Dapat ya? Dah. Berarti balik ke game tadi, perlu ada hukum yang namanya Torah, perlu ada hukum yang namanya rules. Inilah yang disebut the law of universe gitu. Inilah yang disebut hukum primer. Oke? Ya. Kalau the law of universe itu, kalau umpamanya orang belum membaca tentang Torah, itu bisa nggak dia dapat kehidupan? Bisa Bu. Nanti dia dibimbing sama penderitaan pasti. Kejeduk lagi, baru mikir, kenapa ya sholat rajin tapi anxiety gitu. Jangan-jangan sholatnya rajin, nah nanti kita ngerti. Ada hukum primer, ada hukum sekunder. Ibu-ibu maaf ya, kita sampai ke perjalanan ini kira-kira fase demi fase nggak? Iya, nggak bisa tiba-tiba langsung ke sini. Nggak bisa. Makanya kita perlu sangat bijaksana
bahwa setiap jatuh tempo kesadaran seseorang nggak ada yang sama, Bu. Nggak ada. Karena pasti beda-beda. Jelas ya? Starting point kita beda nggak? Beda. Jadi kalau startnya beda, kita bisa disebut sebagai berkompetisi nggak? Enggak. Nah kalau kita ngomongin berkompetisi, kita pengen menang dari orang lain, startnya aja beda, finishnya juga nggak tahu gitu. Arenanya nggak sama, tracknya beda gitu. Jadi life is not all about competition, bukan. Jangan pernah pengen lebih baik dari orang lain karena nggak bisa. Betul nggak? Kalau pengen lebih baik, parameter indikatornya harus sama nggak? Iya, nih ada nih ukurannya. Tapi gimana kita mau lebih baik dari orang lain, orang ukurannya beda gitu. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, orang sampai ke hukum ini, itu at the end akan nyampe aja, tapi nggak tahu kapan gitu. Jelas ya? Sesuai dengan proses belajarnya. Sesuai dengan proses belajarnya. Sesuai. Dan biasanya, yang mendorong proses belajar lebih baik lagi, balik lagi ke ketidaknyamanan. Kejeduknya itu. Iya. Ibu-ibu ya belajar gini-gini, pasti masalahnya banyak lah, udah gitu aja ya. Kalau masalah nggak banyak, nggak akan belajar gini-gini. Ya, entah sakit hati mulu. Kok delay sih ketawanya? Mikir, gue punya masalah nggak ya? Nah, gitu. Ya nggak apa-apa ya. Masalah sendiri aja delay, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Sip ya. Kenapa coba Bu? Tuhan tuh nggak penting dalam tanda petik. Hasilnya kita tuh gimana nggak penting Bu. Kenapa coba? Karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Betul nggak? At the end diampuni, udahlah gitu. Jadi jangan khawatir. Nggak usah takut dosa, nggak usah. Sok bikin yang banyak. Serius. Sok ada yang bawa Quran nggak? Ada bawa Quran nggak? Di handphonenya. Tolong dibukain surat 48 ayat 1 sampai 3. Biar pulang dari sini ibu-ibu lebih banyak dosa gitu ya kira-kira. Jadi ada proses belajar kan? Dengerin nanti ngerti. Ini tolong dimengerti dengan kedewasaan ya, jangan main iya langsung gitu. 48 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ini pikiran-pikiran konvensional susah nerima ini Bu. Susah aja. Butek gitu. Langsung sangkain sesat. IQ gorila susah lah denger ini. 48 1 sampai 3. Boleh Ibu. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Coba. Allah sudah memberikan atau belum? Sudah. Berarti segala sesuatunya udah dikasih 100% nggak? That's it. Lanjut Bu. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu. Atas dosamu yang lalu. Atas dosamu yang lalu. Dan yang akan datang. Dan yang akan diampuninya kapan? Sekarang. Berarti Allah urusan nggak sama orang yang dosa? Enggak. Kenapa? Aku ampuni. Tapi poinnya, tidak akan ada orang yang belajar kalau tidak berbuat dosa gitu. Betul nggak? Jadi Bu, pulang dari sini jangan, nggak mau buat dosa. Nggak bisa, udah. Pasti. Iya. Nah, ada inisiatif kalau gitu, yuk. Yuk gitu, itu bagus tuh. Yuk gitu. Nah, maksudnya semua pembelajaran menuju titik primer pasti diikuti dengan perjalanan kesalahan. Jadi kalau kita nggak punya kesalahan akan ada di kelas ini nggak kira-kira? Nggak bisa Bu. Maka syukurilah semua kesalahan dalam hidup karena itu adalah tangga menuju saat ini. Ini orang jadi, aduh aku tuh hidup banyak dosa, semua juga gitu. Udah jangan kayak aku tuh banyak dosa, tenang, temennya banyak, udah nggak apa-apa. Wah, semua orang ngeluh gitu loh Bu. Aku tuh dosanya banyak, ya dia juga gitu. Artinya apa? Kalau dia mengeluh akan dosa-dosanya, berarti dia tidak mengambil pelajaran terhadap semua perjalanan hidupnya sampai titik ini. Betul nggak? Tapi kan perjalanan ini kan diiringi oleh kesadaran. Betul. Jadi bikin dosa wajib nggak? Wajib Bu. Gini maksud saya wajib tuh gini.
Tidak akan ada belajar kalau kita tidak salah. So, kita ambil pelajaran. Kita belok dulu dikit boleh ya? Supaya fundamental paradigmanya kita agak lepas dulu. Supaya kita tuh nggak living on fear gitu loh, Bu. Orang tuh banyak living on fear karena dia memandang Tuhannya tuh maha penyiksa, maha penghukum, nanti masukin ke neraka, dipanas, digosong, dipanggang, gitu-gitu loh, Bu. Akhirnya perspektif dia pada, Ibu pernah dengar nggak? Ada satu hadis nih sih. Aku sesuai persangkaan hambaku, pernah dengar nggak? Iya. Berarti Allah tergantung sudut pandang kita nggak? Temen saya tuh ya ada, aduh tuh dosa Allah tuh jahat banget. Tuhan lu tuh nggak funky gitu, nggak asik gitu. Tuhan gua mah pemaaf kok gitu. Betul nggak, Bu? Jadi tergantung dari sudut pandang. Karena zonnya yang paling penting. Contoh. Kita mundur ke anthropogenesis, kita akan bahas setelah ini. Judul besarnya namanya anthropogenesis. Bagaimana awal mula penciptaan dan seterusnya, itu namanya anthropogenesis. Contoh. Kita mundur dikit boleh ya? Oke. Bu, kita nggak usah cepat-cepat, nggak apa-apa ya? Nah, yang penting ibu-ibu pulang dari sini bikin dosa. Tapi tadi kelihatan sih dari responnya, pulang dari sini dosa, yes, nah itu beda, yes, ya beda sih. Apa? Contoh. Ibu suka baca surat Anas nggak kalau sholat subuh? Suka? Oke. Nah, biasanya yang keluar dari mulut itu adalah datang dari memori biasanya. Dan memori biasanya nggak ngerti-ngerti amat sih, nggak apa-apa. Coba Bu ya, kita berlogika sedikit ya, 3 surat terakhir Quran itu selalu kata depannya ada kata-kata kul, benar nggak? Betul? Artinya apa? Katakanlah. Sekarang saya tanya, kalau Quran ngomongin kul, berarti kita disuruh ngapain? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. 3 surat terakhir itu punya similar word, itu 3-3-nya pasti. Kan sekarang surat yang paling laku di semesta raya namanya trikul, udah gak aja? Nah, jadi langganan sholat itu trikul aja udah. Nah, mau maghrib, mau isya, trikul aja. Iya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nah, cuman maksud saya, saking akal nggak dipakai, Quran tulisannya kul a'udzubirobinas, lagi sholat dibaca sebaca-bacanya kul a'udzubirobinas. Aneh nggak menurut ibu-ibu? Setelah ngerti? Sebelum ngerti? Nah, betul nggak? Apa coba anehnya? Quran suruh katakan, kita ngulang. Katakanlah. Aneh. Orang Quran suruh kamu ngomong, kita mengulang. Katakanlah. Itu nggak usah dibaca. Bukan nggak usah dibaca. Ya itu mah terserah aja sih. Tapi maksud saya, yang Quran inginkan adalah kalau kamu udah bisa cool, berarti kamu sudah mengalami. Betul nggak? Contoh. Hari ini apa menunya, kan kemarin soto, apa ya sekarang? Oh, bakso. Ya. Ibu-ibu bisa cerita rasa bakso setelah nyobain atau pas baru lihat? Sekarang ibu-ibu nanti cerita ke saya tentang bakso, terus ibu-ibu ngomong, aku cerita tentang bakso. Masa begitu? Aneh nggak? Cuman suka ya udahlah gitu ya. Nah, dalam konteks ini, si trikul terakhir ini, kata kuncinya adalah experience it. Alami dong. Bukan omongin. Karena kekuatan terbesar dalam hidup, Bu, mengatakan yang kita alami itu powernya gede banget. Ibu kalau ngomong sesuatu yang dialami, orang mau dengar pasti. Karena nanti kita akan ngerti, kita akan masuk ke law of universe nomor 2 nih. Hari ini kita akan berbicara hukum getaran atau yang disebut dengan yang namanya vibrate. Jadi maaf nih, kalau kita kebanyakan ngomong yang kitanya aja belum ngomong, melakukan, itu omongannya jadi nggak ada power gitu. Makanya di Quran ada kata-kata kaburomaktan indallahi antakulu malataf alun. Apa artinya, Bu? Nah, ibu mukanya tuh kayak ngerti gitu. Oh, amin.
Ya ini kan bahasa Quran itu kan bahasa yang untuk mudah buat. Bu, sadar nggak Quran itu Allah itu lagi humanize banget loh. Dia menggunakan keseharian kita, sapi, lebah. Itu something yang bukan out of this world gitu, tapi that's something familiar with you gitu. Betul nggak? There. Di situ ada kata-kata. Kalau aku punya emosi sama kayak kamu, kabura maktan indallahi antakulu malatafalun. Kalimat awalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malatafalun. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang mana? Sip. Ibu-ibu beriman nggak? Ya udah pede aja dulu, nggak apa-apa, silahkan ya. Bagus. Hai orang-orang yang beriman, ada dua nih. Satu dia punya knowledge, yang kedua dia punya consciousness. Jadi iman tanpa knowledge dan consciousness bukan iman namanya, pura-pura beriman. Jelas ya? Jadi dia mau ngomong, hai orang-orang yang berakal dan memiliki kesadaran, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malatafalun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Betul nggak? Artinya kabura maktan indallahi antakulu malatafalun. Kalau aku jadi kamu, which is aku punya emosi kata Tuhan, aku benci banget sama orang yang ngomong tapi kelakuannya beda gitu. Makanya kalau pakai bahasa anak-anak Z sekarang ini disebut walk the talk gitu. Lu nggak walk the talk gitu. Oke Bu? Sip ya? Nah sekarang saya tanya. Berarti power itu terletak dari ucapan atau terletak dari perilakunya? Powernya. Kan ucapan itu hanya resonansi. Berarti resonansi yang keluar itu akan datang powernya dari dalam. Contoh. Bu, supaya nanti kita kalau ngadepin hal-hal yang kurang asik dalam keseharian, understand, mengerti gitu. Contoh. Kalau saya cuman punya spidol, cuman punya only. Ketemu orang, saya cuman bisa ngasih apa? Kenapa? Sip. Kalau saya cuman punya mic, ketemu orang saya cuman bisa ngasih apa? Jadi Bu, kalau ada orang bawaannya marah, mungkin dia cuma punya marah dalam dirinya. Kalau bawaannya julid, memang cuma punya julid di dalam dirinya. That's it. Gambaran dari yang apa? Iya. Jadi ucapan perilaku adalah sesuatu yang diberikan yang pasti itu menjadi ukuran dari soulnya gitu kira-kira. Jadi kalau ada orang ngomong nyebelin Bu, oh emang itu kali yang dia punya, udah cukup Bu. Kamu tuh gini, oh dia emang punya itu. Mau gimana? Betul nggak? Berarti segala sesuatu yang dikeluarkan melalui refleksi ucapan perilaku, refleksi dari dalam nggak kira-kira? That's it. Oke? Sip. Kenapa Bu? Bohong tuh perlu Bu. Ibu-ibu kalau nggak bohong nggak akan bisa kerja sama. Iya. Tuh betul Ibu ya? Ibu bedain antara bohong sama nipu. Dua hal yang berbeda loh. Emang tiap hari nggak bohong kita? Contoh. Anak buah. Bosnya lewat. Dua-duanya saling benci, tapi nggak boleh ngomong. Saat dua-duanya ngomong, kerjasama berakhir. Betul nggak? Anak buahnya bisa ketemu senyum. Pagi Pak, dalam hati, mati aja lu. Bisa. Benar nggak? Si bosnya juga mungkin nggak suka-suka amat. Pagi, senyum. Lu lagi. Bisa nggak? Bisa. Bu, maaf ya. Nanti kita akan ngomong di anthropogenesis. Bahasa membuat segala sesuatu yang keluar dari diri kita tidak seapa adanya. Iya. Jadi jangan gini, bedain antara bohong sama nipu nih. Ini beda nih. Dapat ya? Sip ya? Karena gini. Kita nih dituntut untuk kerjasama dalam jumlah yang banyak. That's it. Makanya kalau dalam perspektif psikologi, kita semua pasti punya persona, punya topeng. Ketemu orang ini topengnya gini, ketemu orang ini topengnya gini gitu. Cuman kalau nggak sadar pakai topeng, capek. Gitu. Sip ya? Supaya aman kita ngomong white lie gitu aja. Nah. Tapi nanti kita akan ngerti gitu. Sampai sini oke ya? Paham ya? Dah. Saya balik nih.
Lu sampai mana ya? Oh iya, oke. Nah, jadi itu kan tadi ngomongin dosa dulu dikit nih ya. Kalau kita ngomongin anthropogenesis, satu sosok yang disebut dengan yang namanya Adam, dia ada prototipe beta satunya Tuhan. Ceritanya gitu aja biar gampang. Oke? Maka rilis launchingnya namanya Muhammad gitu kira-kira. Karena semua sistem kan ada beta 1, beta 2, beta 3, baru kemana, baru release date gitu kira-kira. Makanya iOS baru keluar iOS 26 hari ini. iOS 26 dari mulai 15, 16, 17, betanya dulu, testing apa, sampai perfect design sebagai operating system. Gitu nggak kira-kira? Sekarang saya tanya. Adam hadir buat pelajaran buat kita nggak? Pertanyaan. Berarti pelajaran pertama manusia apa, Bu? Bikin salah. Makanya ketika Tuhan jangan makan huldi ya. Jangan makan apa? Huldi. Dia makan nggak? Sekarang saya tanya, Tuhan marah nggak Adam makan huldi? Enggak, cuman turun aja dari surga gitu. Gini Bu, surga adalah situasi jiwa kita yang damai, neraka adalah situasi kita yang chaos, gitu aja. Berarti surga dan neraka ini kaitannya sama kedamaian jiwamu atau kekayasan jiwamu. Sering dengar jahanam nggak, Bu? Iya. Neraka jahanam sering dengar? Simply, Bu. Kalau kita mau lihat orang ini di jahanam atau nggak, jahanam itu mukanya cemberut mulu. Itu jahanam namanya. Kaku, cemberut, nggak enak gitu. Quote and quote, berarti dia lagi ada di sistem chaos gitu kira-kira. Oke? Nah, huldi itu artinya other than me, kata Tuhan. Kamu jangan ngikutin selain aku deh, Dam, gitu. Nih ya, kalau sekarang kita boleh pakai gambaran yang sederhana, gosip-gosip di sosial media bisa jadi buah huldi nggak buat kita? Nah, gitu. Jadi kalau kita kemakan gosip, lagi makan buah apa? Jadi dari damai jadi chaos, udah pasti. Paham ya? Sip ya? Nah sekarang saya tanya. Esensi endingnya Adam adalah ketika makan buah huldi, dia tobat sama Tuhan. Ya Allah, I know I'm wrong. Dan saya mau return. Diampuni nggak sama Tuhan? Clear. Jadi Bu, selama ada waktu minta ampun, Tuhan pasti ngasih ampun. Udah Ibu tenang aja. Tapi masalahnya waktunya nggak tahu kapan gitu. Betul nggak? Berarti kata kunci misterinya adalah gimana pun dalam konteks apapun, manusia nggak akan pernah keluput dari salah. Karena kenapa? Kesalahan sama dengan pelajaran. Tapi PR-nya ada dua. Mau salah di lubang yang sama atau memperbaiki untuk jadi pelajaran berikutnya. That's it. Oke Bu? Sip? Berarti udah Bu, jangan khawatir dosa. Udahlah. Kenapa? Karena itu adalah whole dari pelajaran kurikulum silabus hidup kita untuk naik ngikutin hukum primer ini gitu. Jadi jangan grief, jangan penyesalan masa lalu. Aduh, aku tuh dulu ya jahat gini. Udah itu mah dulu. Ibu ingat ini baik-baik ya. Masa lalumu bukan dirimu. Titik. Your past is not yourself. Memori. Betul nggak? Karena itu mah udah lewat. Cuman kalau hidup di masa lalu terus, di neraka terus nanti gitu. Oke, sampai sini. Aduh, jadi diam-diam gini. Ini oke ini. Bu, kita pemanasan belum mulai loh ya, belum mulai. Pemanasan. Dapat nggak? Dapat ya. Sehingga dalam konteks apapun pembelajaran dalam hidup, semua yang datang ke kehidupan kita itu pasti kurikulum hidup, titik. Maka hidup itu sama dengan belajar. Gak penting lulus enggaknya mah gak penting, Bu. Aku tuh takut mati, kenapa belum siap? Ya elah, siapa yang siap sih gitu. Takut disidang. Takut disidang, betul nggak? Iya. Dan ketakutan itu datang dari narasi. Si narasi itu dipercaya lagi. Nanti kamu masuk surga, Bu.
untuk diketahui, panitia surga belum dibikin. Bu, tenang aja udah. Ini ada yang ngomong surga neraka, tahu dari mana coba? Panitianya aja belum dibentuk gitu. Betul nggak? Pakai salib dikit neraka. Pakai baju orange neraka. Yang hanya pakai peci ini surga. Tahu dari mana coba? Gitu. Oke? Sip ya? Dapat ya? Oke, ini nggak, Bu? Sip ya? Ulang. Berarti kita ini sekumpulan perjalanan belajar nggak, Bu? That's it. Berarti, Bu, yuk kita mulai less goals minded, tapi more proses. Jadi jangan, aduh di umur segini baru ngerti tahap 1 tasawuf gitu misalnya. Bu, ada loh Bu, kemarin saya ketemu usia 81 baru belajar Iqra 1. Jadi pas dia buka, aduh Kang, aku ini usia 80 baru Iqra 1. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Daripada enggak sama sekali, benar nggak? Iya. Jadi nggak ada yang too late, nggak ada aja udah. Karena ingat ini baik-baik bahwa bukan urusan goals hasilnya, tapi ongoing proses. Inilah nanti yang disebut kun fayakun. Never ending learning, itu disebut long life education. Udah aja. Jelas ya? Nah, jadi ngerti ini supaya kita tidak menyisakan sesuatu yang penyesalan masa lalu gitu loh, Bu. Orang yang banyak menyesal di masa lalu, hidupnya di masa lalu terus aja udah. Ke situ lagi. Aduh, aku tuh ibu yang gak baik. Wah, udah tuh merasa bersalah. Ibu yang gak baik lah, istri yang gak baik lah, rumah tangga lah, kegagalan apa. Dia akan terus-menerus dalam grief. Akhirnya apa? Dia gak stay di sini gitu. Oke. Dapat ya? Dah. Kita balik nih. Itulah kenapa saya kembali ke surat Anas. Jadi cool di Anas tuh bukan disuruh ngomong, sebenarnya alami. Cool. A'udzubi robbinas. Robbinas. Oh, alamilah aku ini adalah dididik oleh Tuhan gitu. Malikinas, Ilahinas, dan seterusnya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, cuman yang pengen saya kasih garis bawahi dulu, Allah, dia memiliki satu side yang disebut Rob. Apa, Bu? Rob. Rob itu artinya mendidik. Jadi kita ini siswa-siswinya Tuhan ya kira-kira. Dalam taman kanak-kanak semesta yang dididik oleh hukumnya Tuhan gitu kira-kira. Maka hidup ini adalah pendidikan. Makanya pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah. Jadi Allah selalu ngerob kita nggak? Pasti. Jadi besok-besok Bu, kalau ketemu orang nyebelin, alhamdulillah dia lagi ngerob aku. Begitu kewas, alhamdulillah dia lagi ngerob aku. Karena setiap yang datang ke kita itu pasti fungsi robnya Allah gitu kira-kira. Makanya doanya untuk khusus orang tua di situ pakai Robbig Firli, bukan Allahumma di situ. Berarti Rob yang paling nyata dalam hidup kita, ibu bapak. Ini yang ngerob kita nih. Ibu bapak nanti kita ngerti, dia juga kan hukum turunan dari Tuhan juga sendiri gitu kira-kira. Sampai sini Bu, oke? Jelas ya? Jadi setiap detik, setiap saat, setiap momen kita lagi dirob nggak? Iya. Supaya jadi terdidik. Makanya Allahu Akbar, Qul a'udzu birabbin nas, dididik menjadi manusia. Makanya nanti Al-Fatihah sama Anas tuh nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin jadi Robbinas. Maliki Yaumidin jadi Malikinas. Gitu loh. Ini kan baca Anas nggak ngerti juga sih. Bu, nggak apa-apa sih. Kenapa ada Al-Fatihah, kenapa ada Anas, kenapa dan ini kan sebetulnya realize apa namanya? Gimana ya bahasanya ya? Statistik. Bukan statistik. Keterhubungan. Gitu. Makanya kenapa dalam sholat yang paling wajib yang dibaca Fatihah gitu. Yang lainnya enggak sih, Fatihah aja. Nanti kita ngerti ke situ.
Oke? Jadi, Bu, yuk kita punya mindset dulu. Begitu bangun tidur, mindsetnya adalah pelajaran apa hari ini yang mau didapetin. Gitu, Bu. Jangan bangun tidur ngeluh mulu gitu misalnya. Aduh. Beda loh. Karena starting day itu vibes-nya beda untuk whole day gitu kira-kira. Menentukan. Sip ya? Sip ya? Nah, rumusnya segitiga sama sisi. Sama sisi nih. Metakosmosnya Allah, makrokosmosnya adalah semesta, mikrokosmosnya aku. Tapi kita nggak bisa lepas dari tiga ini aja. Trinity. Pernah dengar Trinitas nggak? Kalau yang nggak ngerti aneh-aneh. Begitu. Trilogi boleh. Trihita Karana. Tuh kalau turun landing di Bali, Ngurah Rai, pasti ada Trihita Karana. Bisa. Trimurti, tri aja pokoknya. Oh iya. Oke ya. Dah. Berarti sekarang saya tanya, semesta ini adalah fungsi Allah ngerog nggak kira-kira? Semesta datang ke kita nggak? Supaya apa? Supaya kita ke sini. Jadi siapapun yang dihadirkan ke kita, semesta tuh mau orang, mau kejadian, mau apapun gitu Bu. Realitas lah gitu. Gini, begitu pulang dari sini ketemu orang nyebelin, itu semesta nggak? Allah lagi ngirim dia sebagai ngerog nggak? Supaya apa? Balik lagi ke sini. Oke? Jadi yang dihadirkan ke kita tujuannya cuma satu, supaya hubungan kita sama Tuhan good relationship gitu loh. Karena yang didatangkan sama dia, ya dia juga. Supaya apa? Ayo, good relationship ya sama aku, good relationship sama aku. Yang kebanyakan nggak ngerti, begitu datang yang nggak suka, dilawan sama dia. Berarti ngelawan kenyataan nggak? Chaos pasti. Makanya kenapa dalam konteks takwa yang tertinggi, pandai memaafkan kesalahan atau sesuatu yang belum diterima, konteksnya adalah forgiveness. Oke Bu, pertanyaan. Bu, memaafkan susah apa mudah? Nah, mulai nggak sinkron antara dalam sama mulut. Mulai nggak sinkron nih, ya. Nah itu udah mau mulai bohong kan barusan ya. Iya, biar keren lah nggak apa-apa ya. Bu, teman-teman, menjalani perintah tuh maksudnya apa? Awas lo mikirnya sholat, puasa, umroh, haji, bukan. Menjalankan perintah adalah menyelaraskan diri dengan hukum primer. Ritual agama itu hanya jembatan supaya kita kalibrasi sama hukum semesta gitu. Makanya sholat, puasa, umroh, haji, dan seterusnya itu jembatan. Bukan titik sampai. So ibu cari di Quran, nggak ada kalimat yang paling mulia adalah yang rajin tahajud. Nggak ada Bu. Yang paling mulia adalah yang umroh 2 bulan sekali. Nggak ada. Betul nggak? Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Takwa apa maksudnya? Good relationship sama God means good relationship sama the law of universe gitu. Makanya Trihita Karananya terjadi gitu. Harmony with God, nature, people. Disebut rahmatan lil alamin. Oke Bu? Sip ya? Dapat ini? Jadi satu pembelajarannya, ingat tiap hari kita lagi di rob sama dengan belajar. Ini nomor 1. Bu jangan lelah belajar aja. Kenapa coba? Hidup nggak pernah berhenti mengajarkan kita. Jadi kitanya jangan capek belajar gitu. Oke? Yang kedua, kalau kita ngomongin rob ini adalah belajar, sadarilah bahwa semua pembelajaran yang Allah berikan ke kita cuma satu, make a good relationship sama Tuhan. Yang nomor 2. Contoh. Ibu-ibu kalau kita lagi benci, Allahnya lagi on atau lagi off? Kan rumusnya gini ya.
Rumusnya gini. Ibu ingat cerita Adam nggak? Waktu Allah bilang ke malaikat, "Kat, nanti aku mau ada di Adam ya." Kata Allah, "Kamu tunduk sama Adam." "Oke ya Allah." Malaikat tunduk sama Adam. Kenapa? Iya pasti perintah mah pasti. Kenapa dia bisa tunduk sama Adam? Karena Adam bukan ngelihat, karena malaikat bukan ngelihat Adamnya, tapi ngelihat isinya Adam. Iya dong. Bu, ini kita semua isinya sama nggak? Percikan Tuhan yang sama. Yang beda casingnya, yang beda warna kulitnya, yang beda tampilannya, tapi esensinya sama nggak kira-kira? Sip. Berarti malaikat ngelihat isi, ngelihat kulit. Ngelihat esensial, ngelihat merek. Esensial. Setan datang. Adam, sorry ya Allah. Dia dari tanah, aku dari api. Berarti kalau setan ngelihat isinya, ngelihat mereknya. Nah, berarti setan itu body shaming banget gitu kira-kira. Jadi ibu-ibu kalau ada yang ngomong, "Ih kamu gendutan," setan udah pasti. Loh, karena dia ngelihat fisik, benar nggak? Ngelihat merek, ngelihat fisik. Jadi kalau temenan based on merek itu pertemanan setan namanya. Bener nggak ini? Paham ya? Jadi ibu bisa ngelihat setan nggak? Ya. Jadi kalau kita udah mulai ngelihat fisikal, materialistiknya, mereknya, beda-bedanya, sekat-sekatnya, itu adalah keapian kesetanan dalam diri kita. Makanya api itu emosi rendah, berapi-api, panas, marah, benci, iri, dengki, itu pasti lagi di level setan gitu kira-kira. Oke? Dapat ya? Nah, sekarang kita balik nih. Saat kita ngelihat semesta yang hadir, kalau pakai matanya Allah, yang akan kita lihat isinya. Kalau pakai kacamata ego, yang kita lihat, ego itu setan ya, gampangannya begitu aja. Kalau kita pakai kacamata setan, yang dilihat pasti beda-bedanya gitu. Jelas ya? Contoh Bu. Tolong bukain lagi ya, satu ayat aja. 17 ayat 53, silakan. Al-Isra betul. Ada? Boleh ada yang tolong bacain? Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Mengucapkan perkataan yang lebih apa? Baik. Terus? Penuh kebaikan. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi kalau ada orang bawaannya pengen nyarinya selisih mulu, dia lagi jadi apa, Bu? Nah, gitu. Tapi ngomong setannya nggak usah ngegas gitu dong, Bu. Biasa aja. Setan. Jangan setan, jangan. Udah. Bu, maaf ya. Ada nggak bagian diri kita yang pengen ngajak ribut mulu? Ada nggak? Nah, dominan nggak? Jadi, Bu maaf ya, setan bisa pakai kopiah nggak? Nggak bisa pakai kopiah, tapi bawaannya ngajak ribut mulu gitu. Ya jangan banyak sih, nggak enak, ada aja. Satu lagi Bu, 7 ayat 21 Bu. Duh jadi ingat setan ya, nggak apa-apa ya. Nah, satu aja. Dan dia, iblis, bersumpah kepada keduanya, Adam dan Hawa. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Aku yang memberi apa Bu? Nasihat. Jadi sifat iblis ngapain? Nasihat. Jadi ibu kalau bawaannya pengen ngasih nasihat mulu, lagi jadi apa? Nasihat ngejerumusin. Iya pulang pengajian, beda, pengen banget. Ujungnya di awalnya apa? Sekedar mengingatkan, nah udah ada. Iya. Berarti kalau bawaannya pengen ngasih nasihat, ngerasa bahwa aku lebih baik dari dia. Bener nggak ini? Dapat ya? Nah, nanti kita akan bahas manajemen iblis Bu, tenang ya. Nanti kita bahas. Tapi at least kita ngerti dulu gerak-gerik setan tuh kayak gimana gitu. Nah, saya balik nih. Rumusnya gini aja ya, ibu-ibu ya. Kalau setannya lagi on, Allah pasti lagi off. Udah gitu aja.
Flip-flop dia. Jadi kalau setan api lagi nyala nih, kan makanya kenapa neraka itu disimbolkan dengan nar. Nar itu api itu adalah emosi rendah. Makanya Ibrahim kuat dibakar api itu maksudnya Ibrahim mau diceng-cengin, dijelek-jelekin, dia stay cool inside, nggak peduli. Kenapa? Saya damai kok, mau digimanain juga, nggak peduli gitu. Jelas ya? Oke ya? Nah sekarang saya tanya, berarti kalau si setan lagi on, si ego lagi on, Allah off nggak kira-kira? Off. Dan ini flip-flop bu, on off, on off, on off, on off. Nah pelan-pelan nanti disadari, begitu mau ngapa-ngapain, ini yang lagi off setan apa Allah gitu. Jelas ya? Oke ya? Nah, orang yang relationship-nya makin baik sama Allah, Allahnya sering on nanti. Tapi yang not a good relationship sama Allah, pasti egonya yang on terus gitu. Jadi bu, ini memang menarik sih. Siapapun yang datang ke kita, PR kita tuh cuma satu, make a good relationship sama Tuhan. Ya saya nyebut-nyebut yang paling nggak enak aja. Mau nyebelin, nggak enak, situasi yang nggak nyaman, apa semua. Tugasnya hanya untuk diterima dan dimaafkan, selesai. Oke? Karena kalau nggak diterima dan nggak dimaafkan, hubungan sama Tuhan bagus nggak? Tuhannya nyala terus nggak? Pasti chaos terus. Jadi bu, mudah-mudahan ini bisa jadi mindset. Begitu ketemu orang nyebelin, ada satu paradigma mindset yang mungkin ibu-ibu bisa pakai. Daripada hubungan saya sama Tuhan nggak baik, mending maafin aja deh. Udah ya, saya sama Tuhan aja gitu. Itulah yang disebut mencari ridho Allah. Tapi memang rada susah sih ngelihat Tuhan di orang nyebelin. Susah bu. Aduh, Tuhan gini-gini banget gitu. Memang. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, itu datang lagi ngerob kita supaya kita punya good relationship sama Allah. Oke nggak bu? Berarti orang yang ketemu orang nyebelin, masalahnya gede lah, hidupnya perih lah, penderitaannya banyak, potensi ketemu Tuhannya tinggi nggak? Iya. Makanya dalam tradisi tasawuf, jalan menuju Tuhan at least ada 3 bu. 1. The way of suffering, itu nomor 1. Kalau nggak suffering, nggak akan lah bu. Gak ada orang, mari kita ambil hikmah dalam kebahagiaan. Nggak ada bu. Ibu-ibu ngambil hikmah lagi happy, lagi nggak happy. Jadi butuh Tuhan lagi nggak happy. Yes, justru saat once ada di dropping di bawah, supaya kita benar-benar ngomong inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Lihat, pokoknya aku Allah aja deh. Kenapa? Udah nggak ada yang bisa nolong gitu. Betul nggak bu? Makanya syarat untuk ibu-ibu sholat lebih khusyuk 1 aja, banyak menderita pasti khusyuk. Iya. So kalau lagi menderita sholat rada lama dikit, Allah. Bacaannya rada panjang gitu. Lagi happy dah. Betul? Sip ya? Berarti kalau kita udah ngerti ini, semua paradoks, mau hal baik yang datang, mau hal buruk yang nggak datang, nggak ada bedanya. Dua-duanya make a good relationship sama Tuhan. Sip? Double gimana? Nggak usah ngaruh gitu. Iya, tapi double beda-beda sih bu. Beda. Nih contoh dablek ya. 1854 coba buka. Nih buka. Nih tipikal dablek nih 1854. Nah, saya jadi ingat ayat ini, buka. Ciri-ciri dablek tuh gini nih. Al-Kahfi di 54. Di page 23 gitu. Dekat ujung-ujungnya Al-Isra. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Dengan bermacam-macam apa? Perumpamaan. Ini datang lagi. Gitu kira-kira? Lanjut, apa katanya? Dan? Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Paling banyak apa bu? Nah ini namanya dablek gitu. Bantah terus. Kenapa membantah? Apa coba yang membuat kita membantah, Bu? Rasa benar. 1, apa lagi?
Membantah datang, kenapa? Karena keinginanku pengen kejadian. Nah itu aja. Nggak bisa gitu. Berarti orang yang membantah menerima kenyataan, menolak kenyataan. Jadi hati-hati kalau orang sering ngomong, aku nggak terima. Nah, dablek nih pasti ini. Lah kamu mau terima mau enggak? Ujung-ujungnya pasti terima. Aku tuh nggak terima gini, nggak terima. Orang yang banyak tidak menerima kenyataan, pasti maaf ya, hubungan sama Tuhan nggak bagus aja. Berarti nggak cocok sama inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu nggak? Begitu ada kejadian, aku nggak terima, kaburomatan indallahi antakulu malatafalun. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak kerjain gitu, kontradiktif nanti gitu. Jelas ya Bu ya? Ini oke ibu-ibu? Iya. Dapat ya? Nah, sekarang saya mau nanya. Bu, kita mulai ya, baru mulai nih, mulai. Nah, start nih. Berarti si semesta menghampiri kita atau kita yang menghampiri semesta? Dipikirin dulu, jangan langsung dijawab. Coba direnungin dulu. Semesta yang datang atau aku yang datang? Gini. Ibu-ibu yang datang ke momen ini atau momen ini yang datang ke ibu-ibu? Gini. Ini knowledge ya. Ibu-ibu yang menghampiri knowledge atau knowledge yang menghampiri ibu-ibu? Knowledge. Oke. Enggak, bukan senang kalau salah, bukan. Karena jawaban ini menentukan ucapan saya berikutnya. Yuk, satu lagi. 269, coba buka. Ini ya, isinya kira-kira gini. Yu'til hikmah, mayasya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Oke? Berarti segala sesuatu yang disebut hikmah, petunjuk, knowledge, apapun, kejadian, apa dan lain-lain, itu tergantung kitanya atau tergantung kejadiannya? Gini. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Sip? Sekarang saya tanya. Hikmah petunjuk setiap orang udah ada 100% belum? Belum dong. Ya ulang dulu. Gini. Ibu ingat nggak waktu kita bahas kemarin? Allah tuh aku satu. Ditiupkan aku dua. Ini namanya ruh. Ruh di dalamnya satu paket sama apa? Quran. Satu paket sama guidance, petunjuk. Jadi petunjuk itu udah ada atau belum? Udah. Jadi sebenarnya kita mencari petunjuk atau mengingat ulang petunjuk? Gitu. Pinter. Kan kalau ngobrol sama yang pinter-pinter gini enak, Bu. Cepet gitu. Betul? Makanya banyak ayat Quran yang selalu mengatakan ingatlah. Berarti kalau ingatlah disuruh remembering nggak? Makanya kalimat di dalam Quran yang disebut memberi peringatan bukan menasihati, reminder bahwa kamu udah tahu kok gitu. Cuman lupa. Jadi kita memang lagi amnesia massal. Oke, Bu? Berarti deep inside di konteks yang namanya diri kita di dimensi yang lebih dalam, knowledge, semua petunjuk udah ada gitu. Makanya saya selalu ulang kemana-mana, Bu. Saya tuh nggak pernah teaching something, nggak pernah ngajarin. Bu ingat ini baik-baik ya. Yang paling penting, ibu-ibu please jangan percaya omongan saya, itu nomor satu. Karena saya nggak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, pengen diikutin, bukan. Ini hanyalah proses reminder. Makanya tadi ada gitu-gitu nggak? Oh itu kira-kira ke sana atau ke dalam? Berarti iya ya. Berarti udah tahu nggak sebelumnya? Gitu.
Jadi saya datang ke sini cuma jadi bidan aja, Bu, membantu melahirkan gitu. Karena sebenarnya udah ada, cuman ketutup tuh sama si setan-setan tadi, benci-benci tadi. Jadi akses menuju sini close gitu. Oke? Sip. Jadi Bu, setiap orang petunjuknya udah 100% belum? Nah, gitu. Udah 100%. Cuman yang disadarinya berapa persen gitu aja. Contoh. TV lah ya. Ibu-ibu kalau beli TV baru, dibungkus baru, BNIB, brand new inbox, itu di dalamnya ada buku manual book nggak? Nah gitu. TV aja produk di dalamnya ada buku manual book, ini produk terbaiknya semesta, masa manual booknya di luar dirinya? Betul nggak? Berarti guidance manual book best of the best di luar atau di dalam? Gitu. Jadi kita belajar gini, lagi meniti jalan keluar atau meniti jalan ke dalam? Mau ibu-ibu buka Qur'annya kayak buka pelajaran apa, semuanya lagi reaching inside gitu. Makanya di 29 ayat 49, bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. The truth Quran itu inside your consciousness gitu. Kalau pakai bahasa Inggrisnya, Quran itu ada di dalam kesadaran terdalammu gitu. Jadi kalau mau Qurani, bukan ke sana, tapi ke sini gitu. Oke? Tuh kalau Mas gini nih, oke? Lagi meresapi. Dapat ya? Nah cuman karena nyari validasi mulu, nanya mulu, boleh nggak? Gitu. Nggak pede. Boleh nggak? Yang di dalam kita itu yang sudah tertulis itu setiap orang berbeda-beda dong berarti. Apanya? Quran dan rohnya itu sama Bu, sama. Journey-nya beda-beda. Journey-nya beda, tapi road menujunya dia kan hanya mau menghantarkan road menuju, gitu. Jadi tujuannya satu ke Allah. Gini Bu, Ibu mau di Jepang, mau di Arab ya, mau di Indonesia, ada merah, street it merah, pelang merah. Ini boleh maju atau enggak? Ya udah, di mana-mana sama enggak? Nah, gitu. Jadi proses ceritanya yang beda. Proses ceritanya yang beda. Oke? Sip? Nah, Bu maaf ya, kalau kita udah mulai sadar petunjuk ada di dalam, nomor satu, mengenal diri pasti jadi percaya diri. Nah, orang yang nggak percaya diri pasti karena tidak mengenal diri. Berarti kalau tidak mengenal diri, banyak diri yang masih terasosiasi dengan bukan dirinya yang sejati gitu. Ya, dah pelan-pelan. Sampai sini oke? Oke? Dah. Nah, berarti kalau ngomongin si segitiga tadi, semesta ini, dia dan kita punya hukum yang namanya tarik-menarik gitu. Oke? Jadi salah satu tarik, yang salah satu menarik, yang salah satu tarik, yang salah satu menarik. Ini kalau pakai bahasa keren sekarang, ini disebut the law of attraction. Berarti yang akan datang ke kita sesuatu yang kita tarik. We attract what we are. Jadi kita meng-attract bukan nama kita, meng-attract bukan wajahnya, meng-attract bukan identitasnya, tapi meng-attract qualities-nya gitu. Contoh. Ibu-ibu diharapkan sekarang kalau di sosial media atau di WhatsApp, ngelihat profil picture, jangan percaya amat, itu rata-rata pakai filter. Udah gitu aja. Sekarang saya tanya, filter ngebohong nggak? Dipakai sekarang. Udah gitu aja, udah ya, paham. Nanti kita boleh. Iya, cuman siap-siap kecewa aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya. Maaf ya, maaf. Punten ini saya pakai perumpamaan aja Ibu ya, perumpamaan nih, punten. Dia tuh gak pede kalau nggak pakai filter kemana-mana. Berarti saat dia pakai filter kemana-mana, dia lagi menunjukkan filternya nggak?
Berarti ketika ketemu orang begitu suka, dia suka sama orangnya, suka sama filternya. Nah, gitu. Betul nggak? Besok-besok begitu, oke. Besok-besok filter lupa dipakai. Ya, pas ketemu siapa? Bisa gitu nggak, Bu? Hah, siapa ya? Gitu. Bisa gitu nggak? Karena apa yang kita lakukan dalam bentuk filter, filter ini yang meng-attract itu semuanya gitu. Langsung diputusin. Iya. Paham, Bu? Berarti yang datang ke kita itu adalah what we are. Itulah kenapa kalau kemarin kita ngomongin the law of oneness, Sunatullah Thorah yang kedua itu disebut hukum vibrasi namanya. Bu, dalam hidup di semesta raya ini gak ada yang diem. Semuanya bergetar. Karena semuanya hidup. Gak ada yang diem. Semuanya dia melakukan semua gerakan, getaran. Dan nanti lebih dalam lagi kita akan mengerti bahwa setiap getaran itu yang akan menimbulkan frekuensi. Setiap frekuensi yang akan menciptakan hukum tarik menarik. Ibu-ibu maaf ya, ini kalau kita nggak sefrekuensi, susah ngaji gini-gini, Bu. Iya, ibu mau maksain kayak tadi setan nasihatin, ini bagus loh, udah nggak usah, frekuensinya beda. Segimanapun kita care, kalau frekuensinya udah beda, nggak akan nyambung. Rumusnya adalah beda, bukan jelek, bukan baik, bukan beda, titik, udah. Contoh. Indonesia sama Jepang tuh nggak ada lebih baik, nggak ada lebih buruk, Bu. Cuman beda. Di Jepang tertib, di kita nggak tertib, udah gitu aja. Beda. Nggak ada lebih baik, nggak ada lebih buruk. Beda aja. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau nanti nemu gini-gini, nggak apa-apa. Biasakanlah untuk berbeda, karena perbedaan itu fitrahnya aku satu gitu. Paham ya? Ada orang begitu, wah nggak beres nih, salah paham. Bukan salah paham, beda paham, beres. Betul nggak? Emang kalau beda kenapa? Oh, iya. Jangan memaksa. Ya nggak bisa, Mak. So, buka lagi. 50 ayat 45, Bu. Duh, hari ini banyak baca Quran, nggak apa-apa, Bu ya? Nah, biar kayak pengajian gitu. Surat Qaf ayat paling terakhir tuh, deket Azariyat. Di 51 awal mundur 1 ayat. Apa yang mereka katakan? Kami lebih mengetahui apa yang mereka. Lanjut. Engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa budak mereka. Dan engkau bukanlah seorang apa? Ih, nggak bisa maksa. Iya. Betul? Sekarang ada nggak orang yang ngerasa yakin banget maksa dia suruh ngikutin keyakinannya? Lagi jadi apa dia? Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Jelas ya? Kenapa coba nggak bisa maksa, Bu? Frekuensinya beda. Gitu. Kalau kata anak-anak sekarang tuh, kalau bukan donatur jangan ngatur gitu, Bu. Donatur enggak, ngatur iya gitu, apa sih? Gitu. Ya komen lagi gitu, donatur kagak gitu. Ini ngatur lagi gitu. Ya. Dapat ya? Jelas ya? Nah. Jadi, Bu, tadi pelajaran 1 apa coba? Wah, gawat, ulang. Aduh, gawat. 1, belajar. Oke? Jangan lelah belajar. Itu nomor 1 hari ini. Long life education. Itu nomor 1. Yang kedua, ini terserah ibu-ibu mau ngasih tahu, tapi saya sebut aja harmoni. Harmonize. Oke? Berarti belajar mengharmonisasi nomor 3 nih. 3 nih.
3 ya. Tadi apa? Jangan apa tadi? Maksa. Berarti kalau jangan maksa, nomor 3, jangan banyak ngatur gitu aja. Kalau bukan donatur. Paham ya? Jelas ya? Oke. Jadi satu lagi aja Bu, 18.126 coba. 16.126. Dari 16 aja. 16, 3 ayat terakhir. 126, 127, 128. 16.126. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadanya. Oke, jadi Tuhan boleh ngebalas nggak kata Allah di situ? Tapi sama. Iya. Kalau balas dendam itu ngebalas sesuatu yang lebih tinggi, itu dendam namanya. Kalau sama seimbang. Sekarang saya tanya, saat ada orang nyebelin ke kita, berarti boleh nggak kita nyebelin balik? Boleh. Tapi ada komanya. Ada komanya. Tahan dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sini ya. Surat 5 ayat 45. Nanti balik lagi ke situ. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya. Oke. Nyawa dibalas dengan nyawa. Boleh nggak? Boleh. Ini namanya nanti kisos. Lanjut. Mata dengan mata. Boleh. Terus. Hidung dengan hidung. Hidung boleh. Telinga dengan telinga. Terus. Gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada kisasnya. Jadi kalau ngebalas setimpal, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kan ukuran setimpal rada susah memang. Iya. Memang. Ukuran. Tapi Bu, this is one of the best. Ini Tuhan tuh keren ya kalau ngasih ayat. Dia tahu dari level 1, 2, 3, dari mulai beginner, medium, advance. Nah ini puncak advance nih. Lanjut Bu. Tetapi barang siapa? Melepaskan hak sisanya. Kalau kamu nggak ngambil hak balas itu, terus Hak itu menjadi penebus dosa bagi Tuhan yang nebus kamu gitu. Keren nggak Bu? Tahu? Aduh, sampai merinding nih ngomongnya. Jadi baca Qurannya jangan di stop situ ya. Jangan Bu. Dan siapa yang Iya. Jadi kalau sekarang mau punya hasrat ngebalas, koma. Udah. Yang nebusnya siapa? Bu maaf ya, katakanlah kita punya utang karma, anggap aja. Kalau ditebus langsung sama yang punya, lunas nggak? Jadi kalau mau lunas, memaafkan. That's it. Berarti make a good relationship sama Tuhan. Artinya menebus itu Tuhan yang akan membalasnya. Bukan. Urusan balas mah nanti dia punya konsekuensinya sendiri. Tetapi saat menebus relationship sama Tuhan makin oke nggak kira-kira? Gitu. Tapi sudah putus hubungan gimana? Nggak mau lagi Ketemu. Nggak apa-apa Bu. nggak masalah. Karena yang kuncinya bukan masalah relationship-nya, ininya. Gitu. Ya, dapat ya? Bu, saya mau pinjam cerita dari Yesus, boleh ya? Yesus segini Bu. Saat dia mau disalib, doanya satu sama Tuhan. Wah, keren banget Bu. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu. Gila Bu. Makanya Isa itu kan artinya the source of love. Puncak cinta itu namanya Isa gitu. Makanya ngerti nggak kenapa Nabi Muhammad meskipun dilempar kotoran, si Yahudi ini tetap dikasih makan. Karena mau ngebales, relationship sama Tuhan nggak beres juga kok gitu. Apalagi nanti kita ngerti nanti ada hukum yang namanya repetisi. Semua yang datang ke kita pasti yang nariknya kita, udah gitu aja Bu. Cuman kitanya belum sadar gitu. Law of attraction. Jadi nanti kita lebih ngerti lagi kalau ada gini. Nomor satu yang diingat bukan itu. Ada apa dengan aku? Dan saat melepaskan, itu kalimatnya keren banget. Saat kamu tidak mengambil hak kisosnya, ada aku, kata Tuhan. Pertanyaan besar kalau dalam perspektif teologis, apa yang lebih berharga dari Tuhan? Betul nggak Bu? That's it.
Berarti Bu maaf ya, orang yang melepaskan hak kisos, orang yang memaafkan dia lagi ilaihi rojiun nggak kira-kira? Nggak usah nunggu mati. Ketemu Tuhan, quote and quote. Karena main sekarang mau ketemu Tuhan, mati baru pulang. Masa sih gitu? Kalau nggak tahu jalan, salah alamat gimana? Nggak tahu. Muter-muter, samsara namanya. Oke Bu, sip ya. Jadi mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, mau kurban, ngelatih kita supaya lepas itu tuh gitu. Jadi kalau sholat rajin susah ngelepas dendam, belum sholat namanya. Karena jiwanya belum connect. Puasa rajin, susah ngelepas dendam, belum puasa. Baru latihan. Makanya ujung-ujungnya balik lagi ke takwa tadi gitu. Oke. Jadi Bu, don't wasting time untuk mendendam, karena semakin lama dendam, semakin kisosnya berat, semakin kitanya susah untuk hubungan sama Tuhan sama baik gitu. Why wait? Kita bertanya. Nunggu apa sih? Ada orang sampai sakit dulu baru maafin, capek Bu. Karena kadang-kadang orang itu nunggu sesuatu yang di luar terjadi, baru di dalamnya berubah. Nunggu kaya dulu baru sedekah. Nunggu dapat dulu baru bersyukur. Nunggu sakit dulu baru berubah. Kenapa nggak dibalik sih gitu kira-kira? Oke? Aduh diam-diam gini ibu-ibu oke ini? Iya, kayaknya lagi nyari siapa yang harus dimaafin ya, gitu. Dapat ya? Balik lagi Bu, 16126. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Terus? Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Top Bu. Jadi orang sabar susah nggak Bu? Susah. Ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting diakui dulu nggak bohong ya. Lanjut Bu. Bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu tidak lain kecuali dengan pertolongan Allah. Ayo, jadi siapa yang bisa bikin kita sabar? Allah. Tuhan. Saat kita mau begitu memaafkan, power sabarnya pasti datang Bu. Sekarang saya tanya, disuruh sholat dulu, disuruh sabar dulu? Makanya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Orang yang nggak sabar, sholat nggak khusyuk aja udah pasti. Oke? Lanjut. Janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan jangan pula merasa sempit karena tipu daya yang mereka rencanakan. Udah. Satu terakhir, ayat berikutnya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bu, kalau ada kata beserta, dekat nggak? Ih, dengerin dulu pertanyaannya. Aduh, gawat ya. Gini. Spidol ini sama saya dekat apa beserta? Beserta. Ini. Kalau gini? Beserta. Gitu. Jadi kalau beserta dekat nggak? Beserta. Udah bukan dekat lagi. Masuk dalam. Nah, gitu. Nempel, lekat. Ibu tuh doanya selalu gini, dekatkan kepada Allah, bener nggak? Jadi dekat bukan sertakan gitu. Beda nggak? Beda. Makanya setiap doa semoga diterima di sisi, bener nggak? Jadi di sisi mulu di sini nih. Iya, dari doanya juga udah nggak beres ya. Di sisi, di sini, di sisi. Bener nggak? Iya, ibu siapa yang ngajarin sih? Loh, di situ kalimatnya beserta atau di sisi? Di sisi. Ya, tadi kalimat Qurannya beserta. Nah, gitu. Pertanyaan saya, ibu-ibu pengen beserta, pengen di sisi? Nah, gitu, top, bagus. Tapi ada tanda bintang nggak? Syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Lepasin kisosnya gitu. Emang nggak enak sih ya? Nggak enak. Tapi ya gimana lagi gitu. There is no choice Bu. Ujungnya kita hanya akan bersimpuh pada kenyataan, titik aja udah. Oke? Sip? Jadi kalau ngerti ini nomor 4 nih.
Tidak menjadi mental korban namanya. Atau tidak menjadi victim. Contoh. Bu, bisa nggak ada orang mental victim tuh gini? Ada sesuatu, aduh, wow, gara-gara dia sih. Berarti kalau gara-gara kita jadi apa? Korban. Padahal kita pelaku nggak? Sip. Karena kalau mental korban, dia tidak mau mengambil tanggung jawab biasanya. Maaf banget. Akhirnya apa? Allah mengujiku. Ya elah, masa Tuhan nguji sih? Bu, Allah menguji kita nggak? Nah, mulai nih. Ini jawaban di sisi gini nih. Gini saya mau nanya. Maaf ya. Maaf. Jam berapa ini? Oh iya. Aduh. 1 jam lah. Kasihan direktur saya, Bu. Nunggu. Bu, punten ya. Allah Maha tahu nggak? Fix ya? Deal? Sekarang saya tanya, kalau Allah Maha tahu, perlu nguji kita nggak? Kenapa? Tahu. Bener nggak? Masa Allah Maha tahu? Uji, bener nggak? Masa gitu? Orang dia Maha tahu. Bener nggak? Jadi Allah perlu menguji kita nggak? Enggak. Karena semua yang terjadi pada kita adalah yang kamu undang. Titik. You are atau we are what we attract. We are what we are. We are what we attract. Jadi apa yang datang ke kita pasti yang mengundangnya kita. Oke, Bu? Jadi jangan sekali-kali ngomong Allah memberikan azab. Ih, kata Allah, enak aja. Apain gitu. Ya? Tapi selama ini maaf ya, selama ini ada nggak mindset bahwa ujian datang dari Tuhan? Dikit-dikit Allah gitu. Sehingga dia lupa mengambil tanggung jawab. Semuanya Allah aja. Kalau rada bagus dikit, ujian. Rada nggak enak dikit, musibah. Qadarullah. Makanya kalau datang ke rumah sakit, kan suka ngomong, udah Bu, namanya juga musibah. Oke ya? Udah Bu, namanya juga cobaan. Betul? Udah Bu, namanya juga ujian. Tapi yang jangan Ibu ini azab, jangan. Nggak enak. Nanti marah dia. Berarti mau namanya musibah kayak azab, Ibu bisa bedain 4 ini nggak? Apa sih bedanya ujian, cobaan, azab, dan musibah? Apa bedanya? Ya, kita akan bahas di episode yang akan datang. Jadi kita bahas. Supaya nanti ngerti bahwa ini tuh semua adalah subsistem gitu. Oke? Terakhir, nomor 5 adalah kalau kita lepas dari mental korban, nomor 5, mengambil tanggung jawab. That's it, ini nih. Goalsnya ada di nomor 5. Hashtag. Wah, kasih hashtag nih. My life is my making. Nah, ini hashtagnya. Hidupku tergantung dari apa yang aku perbuat. Nothing to do sama external world, gitu kira-kira. Oke, Bu? Jadi please, yuk stop menyalahkan apapun, karena dalam hidup nggak ada yang salah. Iya, hanya mengambil tanggung jawab. Makanya Confucius bilang gini, kalau kamu ngelihat bahwa itu salah benar, kamu belum belajar. Kalau kamu menyalahkan yang di sana, kamu belum belajar. Tapi kalau kamu mulai, ini nih salahnya, mulai belajar. Tapi level nomor 3, Bu, kalau kamu udah mulai bilang, gak pernah ada yang salah, kamu berhenti belajar dan selesai belajar, lulus. Karena hidup tidak hitam putih, hidup itu paradoks, hidup itu konteksnya bukan benar atau salah, tapi melampaui dualitas, nanti kita akan ngerti itu. Jadi, yuk kita nanti akan melampaui hitam putih gitu. Karena balik lagi, hidup ini konteksnya hanyalah kenyataan, realitas. Oke. Sip. Dapat sesuatu ibu-ibu? Dapat ya? Ya, kesimpulan. Kita simpulkan dulu. Saya recap dari awal ya. Recap awalnya gini.
Ibu ini ada rekamannya, ya. Ya, nanti H-1 next ditonton 2 kali aja, jangan banyak-banyak, 2 aja cukup ya. Nah. Ingat 2 kali pertemuan lagi UTS, jangan lupa ya. Multiple choice, benar salah lah biar lebih gampang. 1, Torah adalah the law of universe. Ini namanya hukum primer atau yang disebut dengan yang namanya sunatullah. Oke, sunatullah yang nomor 1 itu disebut oneness atau disebut tauhid. Paham ya? Jadi kita semua satu kesatuan, gak terpisah. Kamu adalah aku yang lain. Karena sumbermu dan sumber aku, sumber yang sama. Kalau kita udah melihat dalam konteks tauhid, ini akan less konflik dalam kondisi apapun. Berarti suku udah gak berantem. Agama udah gak ribut. Beda ras udah gak berantem lagi. Warna kulit gak berantem. Kenapa? Mau perbedaan identitas, source-nya datang dari tempat yang sama. Innalillah. Oke? Sip. Itulah yang disebut tauhid. Yang kedua, kalau kita udah ngerti semuanya bertauhid, semuanya terkoneksi berdasarkan getaran, namanya vibrasi. Maka kalau ibu-ibu ada di vibrasi api, yang tadi, berarti lagi jadi setan. Nah, kalau lagi ada di vibrasinya, ya tenang, adem, damai, air, itu yang disebut dengan surga. Maka antara damai dan chaos, your choice. Bisa nggak orang lain membuat kita chaos? Tadi your choice iya katanya. Nggak bisa. Aduh, ini soalnya udah ada sate situ. Sate. Ini memang sate tuh, aduh gawat deh. Bener, sate mengalihkan perhatian. Nggak bisa tuh Bu. Gimana caranya orang lain mengontrol kedamaian kita kecuali kita yang memegang remote controlnya gitu. Oke? Sip. Jadi 2 ini. Bu, kita ini masih ada 18 Bu. Semoga ada umurnya ya kita belajar ya. Masih panjang Bu, panjang banget Bu. Ini baru 2 gitu. Nanti 2 ini beranak energi. Intinya ibu-ibu nggak apa-apa ya, karena saya bahas hukum sunatullah di 7 pengajian, semua alurnya nggak ada yang sama, itu menarik loh Bu. Nggak tahu kenapa yang satu pengen kesini dulu, yang satu pengen kesini dulu gitu. Tapi at least kita mengalirkan aja apa yang dititipkan untuk dialirkan. Tapi poinnya bukan masalah tahu, tapi mengalami. Bukan di sisi, tapi beserta. Oke? Sip? Hari ini nggak boleh ada pertanyaan ya. Mangga Ibu. Tentang kenyataan dan ya. Waktu itu tentang ilusi. Nah itu bagaimana kenyataan dan ilusi? Ya, gini Bu. Realitas itu adalah kenyataan yang kita lihatnya pasti pakai ekspektasi. Jadi harapan ini adalah ruang ilusi kita. Iya. Maka ibu bisa sakit hati gara-gara ekspektasi lebih besar dari realitas. Ini yang disebut problem. Oke? Nah, saya mau nanya, ibu-ibu pengen happy nggak? Nah, rumus happiness equal reality dibagi ekspektasi. Oke? Berarti pembaginya apa? Ekspektasi. Sekarang saya tanya. Misal, besok pengen dagang laku 100. Misalnya. Itu ekspektasi nggak? Berarti pembaginya udah 100. Alhamdulillah lakunya 1000 Bu. Happy nggak? Tapi dibagi ini, ngek. Jadi 10 nilai happy-nya. Betul? Nah sekarang saya tanya. Supaya all the time happy gimana caranya? Hah?
Supaya all the time, ini bahasanya all the time. Nah, bikinlah ekspektasinya 0. Kenapa? Realitas apapun dibagi 0 pasti tidak berhingga. So, pelajaran nomor 6, zero expectation. Tapi belakangnya kadang-kadang pret gitu Mbak. Gitu ya Bu ya? Ibu cukup ya, aman ya? Mangga. Dalam hidup kan juga kadang kita punya target ya Pak. Tuh. Dengan ekspektasi kan nggak boleh sama. Oh iya. Gini. Target itu di masa lalu, di masa depan. Future dong. Saya ingin as a plan. Oke? 5918 coba belok. 5918. Ada? Punten. Tahan dulu. Wahai orang-orang yang apa? Tadi iman apa Bu partikelnya? Knowledge, consciousness, pengetahuan, kesadaran. Lanjut. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Berarti kita disuruh make a good planning nggak? Yes. Tetapi bikin planning terbaik, target terbaik, tapi jangan hidup di masa depan. Still fully present right here, right now. Gitu loh. Contoh. Nanti ya planningnya tuh ini bakal gini. Dah. Itu planning. Yang lebih nggak abstrak aja. Saya punya planning di depan ini pengen ada buah jeruk. Oke? Kira-kira yang tiap hari saya pikirin jeruknya, atau saya tiap hari ngasih benih, ngasih pupuk, ngasih air, ngasih matahari. Yang mana? Prosesnya atau? Proses. Saat punya planning jeruk, tiap hari jeruk. Ada nggak jeruk kira-kira? Gitu Bu. Jadi awas nih, bukan berarti hidup itu nggak usah punya planning. Bukan, Quran aja ngasih tahu. Prepare for future, tapi jangan lupa bahwa setiap future tergantung saat ini. Dikit ya, kita pakai terminologi. Hasil bahasa Arab, bukan bahasa Arab sih. Nanti saya jelasin lebih detail ya, cuman ini namanya aja. Hasil itu namanya akhirat, Bu. Yang akhir. Jadi kalau ibu-ibu nanti makan sate, terakhirnya kenyang nggak? Nah, kenyang itu akhirat, ending. Sekarang saya tanya, bisa nggak kenyang kalau nggak makan? Berarti yang membuat kenyang, makannya nggak kira-kira? Itu namanya dunia, proses. Oke? Saya mau nanya nih, jadi yang primer dunia atau akhirat? Nah, mulai ini jawaban di sisi gini nih. Gini. Akhirat ditentukan dunia atau dunia ditentukan akhirat? Akhirat ditentukan dunia. Jadi yang primer yang mana? Ini. Karena kalau ininya nanamnya oke, buahnya pasti oke. Nah, orang yang rada nyinyir religius gini Bu. Oh, dia nggak apa-apa lah, aku di dunia ini kere, yang penting nanti di akhirat lebih kere lagi pasti. Loh, orang di sini aja nanamnya kere, berarti dia buahnya makin kere gitu. Paham ya? Nah, tapi bukan berarti kita nggak punya planning for the future, bukan. Make a good planning, yes, tapi jangan hidup di masa depan. Work on it gitu. Merintis, proses. Oke? Sip? Get something, dapat sesuatu ibu-ibu? Sip, alhamdulillah. Kita hening sejenak sebelum kita tutup, sebelum makan sate sih ya. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Senantiasa ibu-ibu semua sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.